Skills Taipei 7 dengan saya Sivania Sagala dengan NIM 164. Saya Ronoli, NIM 70. Saya Ayu, NIM 36. Kami akan melakukan pemeriksaan ginekologi. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Perkenalkan saya Dr. Ayu, saya yang bertugas pada siang hari ini. Baiklah, sebelumnya itu kita isi identitas Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu siapa? Agatha dok. Umurnya Ibu? 30. Alamatnya Bu? Jalan Belas. Baiklah, Ibu datang dengan keluhan apa? Yang keputihan dok. Keputihan ini sudah sejak kapan Ibu? Seminggu yang lalu dok. Minggu yang lalu. Kemudian apakah ada rasa gatal? Gatal ada sih dok. Ada rasa nyeri? Nyari enggak? Kemudian apakah keputihannya berbau Ibu? Enggak dok. Kemudian untuk riwayat menstruasinya apakah teratur? Teratur. Terakhir kali menstruasinya kapan Ibu? Sebulan yang lalu kira-kira dok. Kemudian tadi Ibu kan punya 2 anak. Gimana riwayat kehamilannya itu normal atau pernah sesar? Normal semua dok. Normal. Kemudian apakah Ibu pernah kejadian seperti ini sebelumnya? Belum dok. Di keluarga Ibu apakah udah pernah? Enggak kayaknya dok. Terus apakah Ibu ada mengonsumsi obat atau pernah diobati sebelumnya? Enggak dok. Kemudian untuk kebiasaannya apakah Ibu merokok atau minum apa? Rokok, alkohol. Baiklah, tadi kan Ibu ada keputihan. Saya akan melakukan pemeriksaan pada kelamin Ibu. Nanti agak sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Bila sebelum kita melakukan pemeriksaan ini, Ibu bisa buang air dulu ke toilet dan membersihkan ke alat kelamin Ibu. Oke dok, besok. Setelah pasien membersihkan diri dan kita sudah mendapat inform konsen dari pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik, kita minta pasien berbaring dengan meletakkan tangan di sebelah sisi tubuhnya. Kemudian kita mulai pemeriksaan abdomen. Yang pertama inspeksi. Terlebih dahulu kita lihat apakah ada benjolan pada abdomen. Kemudian kita perhatikan bentuk umbilikan pasien. Kemudian posisi umbilikal. Kemudian kita lihat apakah ada warna yang tidak normal pada abdomen pasien seperti kemerahan, kemudian apakah ada bekas luka atau luka yang masih aktif seperti lesi dan juga ruam. Kemudian setelah melakukan inspeksi kita lanjut dengan palpasi. Pertama-tama melakukan palpasi di seluruh bagian abdomen secara perlahan untuk menilai apakah ada massa atau ada nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kemudian jika ada massa atau nyeri, kita lakukan penekanan lebih dalam untuk menentukan ukuran, bentuk, konsistensi, dan juga mobilitas dari massa tersebut. Kemudian, setelah melakukan pemeriksaan abdomen, kita lanjutkan untuk pemeriksaan ginekologi bagian luar. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan genitalia bagian luar. Pertama-tama itu kita meminta ibunya itu membuka celana bagian bawahnya, kemudian kita posisikan pasien di totomi, yaitu tumitnya menyentuh bed dan mengangkang, kemudian kita letakkan duk sterilnya di atas bagian genitalia pasien. Kemudian kita inspeksi terlebih dahulu bagian mons pubisnya itu, apakah ada lesi atau benjolan atau ada pertumbuhan rambut yang abnormal. Kemudian kita lihat labia majoranya itu bagian luar, apakah ada luka, bengkak. Kemudian juga kita bisa lihat perineumnya di bawah, apakah ada luka dan ada bekas robekan. Kemudian barulah kita palpasi dengan menggunakan 2 jari. Jadi dibuka mulai dari klitoris. Kita lihat bagian atasnya, klitorisnya itu apakah bentuknya normal atau tidak, apakah ada luka atau tidak. Kemudian kita lihat ke bawah lagi, agak ke bawah, kita lihat lubang uretranya itu apakah ada keluar cairan atau tidak. Kemudian bisa kita tekan juga dengan lembut dengan jari telunjuk ke bagian dalam. Kita periksa ada scan glandnya atau kelenjar uretranya, apakah ada nyeri atau tidak. Lalu kemudian ke bawah lagi kita lihat bagian vaginanya, apakah ada keluar cairan atau tidak. Lanjut kita pemeriksaan kelenjar Bartolini dengan menggunakan jari telunjuk, masukkan ke dalam perlahan. Kemudian jari jempolnya kita tekan searah jam 7.
Nah, kita lihat apakah ada pembekakan dan rasa nyeri. Nah, kemudian kita lihat di vaginanya itu apakah ada keluar cairan. Jika ada, kita bisa swab, kemudian kita kirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan pewarnaan gram. Apakah dicurigai dia ada bakteri atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan genitalia dengan spekulum. Yang pertama kita memasukkan spekulumnya dengan posisi tertutup, kemudian kita buka labia mayor dan labia minornya, kemudian kita masukkan spekulum sampai ke serviksnya, kemudian kita putar supaya dia mendatar dan kita buka. Kemudian kita kunci dan setelah itu kita nilai dinding serviksnya. Kita lihat apakah ada ulkus, apakah ada vesikel-vesikel seperti jerawat-jerawat, kemudian apakah kita periksa juga serviksnya itu, dinding serviksnya, nilai bentuknya, kita lihat apakah warnanya itu abnormal, apakah ukurannya, apakah ada benjolan di sekitaran serviksnya. Kemudian setelah itu kita lihat apakah ada mukus yang berlebih. Kalau misalnya dia sampai menutupi pandangan kita terhadap serviks tadi, kita bisa bersihkan dulu dengan kapas. Kita bersihkan dengan kapas, kemudian kita swab sampai pandangan kita tidak terganggu. Kemudian setelah itu kita buang kapasnya. Lalu untuk keluhan pasien tadi kan ada keputihan berlebih. Nah, kita ambil juga, kita swab cairannya itu untuk kita lakukan pemeriksaan secara mikroskopis untuk mengetahui apakah penyebabnya itu bakteri kah, virus, jamur ataupun protozoa. Kita lakukan swab dari dinding dari serviks itu. Kemudian setelah itu kita lakukan swab pada objek gelas untuk dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis. Kemudian setelah itu kita sudah selesai melakukan pemeriksaan dengan spekulumnya. Nah, untuk melepaskan spekulumnya kita beritahukan kepada pasien, Bu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Saya akan melepaskan spekulum, Ibu bisa relax aja supaya nggak sakit. Kemudian kita buka kuncinya. Kemudian setelah itu kita tutup dan kita tarik secara perlahan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ginekologi dengan cara bimanual, yaitu dengan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk kita. Sebelumnya kita membasahi jari tengah dan jari telunjuk kita terlebih dahulu dengan air. Kemudian kita akan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah kita ke dalam vagina pasien. Terlebih dahulu kita buka labia dari pasien. Kemudian kita memasukkan secara perlahan. Kemudian kita memutar tangan kita menghadap ke atas, kemudian merasakan sampai ke dalam serviks. Kita merasakan panjang, ukuran, dan konsistensi dari serviks. Kemudian tangan kita yang lain menekan bagian abdomen untuk meraba dan mempalpasi dari serviks. Kita menilai ukuran, mobilitas, dan juga bentuknya. Kemudian kita gerakkan secara perlahan jari kita. Kita perhatikan apakah ibu merasa nyeri atau tidak. Kemudian kita juga bisa melakukan perabaan terhadap ovarium atau aneksa. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada rektovagina. Kita akan memberitahukan kepada pasien, Bu, kita akan melakukan pemeriksaan, namanya itu pemeriksaan rektovagina, yaitu saya akan memasukkan jari saya untuk memeriksa dinding antara rektum atau anus ibu dengan vagina ibu, apakah itu bersedia. Oke, baiklah. Ibu relax aja ya supaya tidak sakit. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa dengan sarung. Tadi kita udah ganti handscoon, kemudian kita lakukan pemeriksaannya sedikit ya, Bu. Kemudian kita raba apakah ada massa. Nah, tidak ada, normalnya tidak teraba massa.
Kita keluarkan tangan kita dengan perlahan. Pemeriksaan sudah selesai. Kemudian seluruh alat-alat yang seperti spekulum tadi kita harus rendam pada cairan klorin. Saya juga akan memasukkan tangan saya ke cairan klorin 0,5% dan kemudian melepas dan membuang handscoon. Sekian dan terima kasih. Baiklah, setelah kita melakukan pemeriksaan ginekologi tadi, kita lakukan dokumentasi, kemudian kita sampaikan hasil pemeriksaannya kepada pasien, lalu kita sampaikan edukasi dan tata laksana selanjutnya. Baiklah Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih dok.